Oke, halo guys, kembali lagi di channel Investor Logis. Kali ini kita akan membahas saham Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia, dengan kode saham BBRI. Eh, Saham Bank BRI ini merupakan eh, perusahaan dengan penghasilan laba paling besar tahun 2022. Jadi BRI adalah perusahaan yang membukukan laba bersih paling besar tahun 2022 dari seluruh perusahaan yang ada di indeks harga saham di Indonesia. Kita lihat di sini. Nah, berikut 10 emiten dengan laba bersih terbesar sepanjang tahun 2022. Yang pertama, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI 51,17 triliun. Gila. 51,17 triliun. Gila laba BRI. Oke. Sekarang sebetulnya saya di sini tidak mau terlalu menganalisa kinerja sahamnya karena saya dengan laba perusahaan sebesar itu saya percaya bahwasanya ya BRI sudah membuat suatu sistem yang sangat baik lah dari segi kinerja, ya kan. Yang membuat saya penasaran adalah siapa orang-orang eh, cerdik di balik sistem-sistem itu. Tentu kita harus cek siapa manajemennya kan gitu. Oke, tapi nggak apa-apa kita lihat secara singkat kinerja saham ini. Oke, Bank Rakyat Indonesia BBRI hari ini harga sahamnya di tanggal 11 Agustus 2023 5.650 turun 0,88%. Oke, kita lihat dalam year to date. Secara year to date dari Januari dari awal tahun sampai sekarang 11 Agustus 2023 saham BBRI sudah tumbuh 16%. 16% ya. Kalau kalian beli awal tahun dan santai aja tidur aja. Biar itu kan kerjanya bagus, sudah percaya aja gitu, tidur aja. Kalian udah untung 16% kalau kalian jual hari ini ya. Tengok ini grafiknya, meningkat terus. Mulus gitu dia terbang ke atas. Jadi ya memang sistemnya kuat gitu sistem keuangannya. Nah, berarti 16% ya dalam 8 bulan itu udah jauh lebih besar lah dari bunga deposito bank, obligasi, ataupun emas. Pasti lebih besar itu. 16% dalam 8 bulan. Siapa yang mau ngasih? Dalam 1 tahun, saham Bank BRI sudah naik 29%. 3 tahun 81% dan 5 tahun 70% ya. Oke. Nah, kita lihat di sini anak perusahaannya PT Penggadaian. Tadi saya terkejut juga ya bacanya. Ternyata saya baru tahu juga bahwasanya Penggadaian itu anak perusahaannya BRI. BRI Remittance Co Limited, oke. BRI Ventura, Multifinance, Insurance, Rakyat Bank Rakyat Indonesia dan Rexas oke. Asuransi BRI Life, oke. Produk-produknya ya anak-anak perusahaan dengan produk-produk keuangan lah biasanya. Yang saya cukup apa ini? Penggadaian. Nah, ini PT Permodalan Nasional Madani ini mekar, kalau kalian tahu. Jadi itu anak perusahaan BRI rupanya ya, yang kasih pinjaman kepada kelompok ibu-ibu yang buat usaha gitu atau UKM gitu ya. Keren ya. Yang punya kepemilikan saham BRI adalah negara Republik Indonesia tentu saja dengan kepemilikan 53%, masyarakat non warkat 46%, saham treasury, masyarakat warkat oke. Direksi sama komisaris punya pegang sahamnya juga oke. Nah, inilah orang-orang cerdas di balik sistem yang dibangun di BRI. Presiden direkturnya ada Pak Sunarso, Vice Presiden direkturnya ada Catur Budi Harto, Direktur Viviana Diah Ayu Retno, Agus Nursanto, Agus Sudiarto, Arga Mahana Nugraha, Agus Gunardono, Ahmad Solihin
Yanto Supari, Andayani, Amam Supriyanto, Andrianto, Presiden Komisarisnya Kartika Wirjo Atmojo, Vice Presidennya Rofiko Rohim, Independen Dwi Ria Latifa, Heri Sunaryadi, ya bapak-bapak inilah ya dan ibu-ibu ini orang-orang keren di balik banyak juga ya presiden direksi dan komisarisnya. Ya jelas lah. Sebesar BRI harus punya banyak orang-orang yang top lah ya kan. Jadi BRI ini sahamnya punya negara ya kan. Itu intinya karena negara yang mengelola memegang saham paling besarnya. Tentu saja mereka rutin bagi dividen satu kali setiap 1 tahun. Oke, dividen terakhirnya 21 Maret 2023, 231 stock split. Udah 2 kali stock split ya. 2011 2017 red issue, pernah juga red issue. September 2021 ya baru ya. Oke. Kita lihat secara keuangan ya. Oh, untuk kuartal 2 belum dilaporin ya sepertinya. Oke. Lihat ini labanya secara tahunan. Laba bersih tahun berjalan. Oke, 2017 29 triliun, naik 32 triliun, naik 34, turun drastis di 2020 karena Covid. Karena nasabah dari BRI ini cenderung bisnis UKM ya. Jadi masyarakat kecil yang kredit di pinjam dana di BRI ini gitu. Jadi kalau ada situasi global kayak Covid kemarin sangat berdampak, wajar aja. Tapi mereka langsung pulih lagi ngegas di 30 triliun dan 2022 ngamuk dia. Langsung ngegas 51 triliun. Gila. Jadi itu laba tertingginya sejak 10 tahun terakhir ya, atau jangan dari semenjak BRI berdiri itu laba tertingginya tahun 2022. 51 triliun, bayangkan. Gila. Keren-keren. Untuk asetnya coba kita lihat ya. Mereka mengelola aset sebesar 1.865 triliun. 1.800 aset yang paling besar saya rasa ini. Liabilitasnya sekian, ekuitasnya 303 triliun. Saham beredarnya 152 miliar. Oke. Book value per share-nya 1.900 sekitar berapa ya? Kita cek coba. P ratio-nya 15 kali, PBV-nya 3 kali. Oke. Berarti dia diperdagangkan di harga ini 3 kali lebih mahal dari harga wajarnya. Wajarnya di 1.800. Oke. Dividen yield-nya 5%, tinggi dari saham bank. ROE-nya 19%, oke. Di atas 15% itu udah keren. Sekarang saya penasaran dengan orang-orang di balik kejeniusan sistem dari Bank BRI ini. Karena mereka konsisten juga ya kasih laba yang besar itu. Dividennya juga lumayan besar dari segi bank, return dari capital gain-nya juga ini gak main-main coy. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini. Jadi direktur utama dari Bank BRI itu inilah Pak Sunarso. Saya mau coba lebih kenal aja ya bajunya. Kita coba lebih kenal lah. Warga negara Indonesia, lahir di Pasuruan pada tahun 1963, usia 59 per Desember 2022. Oke. Berdomisili di Jakarta. Oke, jadi Bapak ini tinggal di Jakarta. Riwayat pendidikan sarjana agronomi di IPB tahun 88 ya. Oke. Magister Administrasi Bisnis di UI 2022. Oke, pendidikan profesional Creative Strategic Thinking for Innovation, Australian Graduates. Oke. Jadi CV-nya ini keren ya. Pak, ya tentulah Direktur Utama Bank BRI. Pengalaman kerja
Direktur Komersial dan Bisnis Banking Bank Mandiri. Oh, dulu Bapak ini pertama di Bank Mandiri rupanya. Dia berkarir dari 2010 sampai 2015 itu di Bank Mandiri. Oke, Bank Negara juga kan, kepemilikan sahamnya punya negara. Wakil Direktur Utama BRI. Oke, masuk BRI dari 2015 ya. Direktur Utama PT Penggadaian 2017-2019, Wakil Direktur Utama BRI 2019, Direktur Utama BRI 2019 sampai sekarang. Oke. Jadi bertahap Bapak ini ya karirnya. Oke, periode menjabat 2019 sampai 2023. Oke. Oke. Kepemilikan saham 2.398.156 lembar. Oke, jadi Bapak ini punya 2.398,156 lembar. Gila. Coba kita hitung ya. Oke. Bapak ini punya 2.398.156 lembar saham BRI. Kita kalikan harga saham BRI sehari ini 5.650. Nanti deh. Oke, kita kalikan 5.650. Nah kan? 123 titik. Oh, 13,5 miliar nilai uang Pak Direktur Utama Pak Sunarso di BRI. Ada uangnya nih, sekitar ya 13,5 miliar. Oke. Coba kita kalikan berapa di dividen yang didapat Bapak ini ya. Coba kita hitung ya. Dia kan lembar sahamnya tadi ada dia punya sebanyak 2398156. 2398156. Oke, kita kalikan BRI bagi dividen berapa tahun 2022 ya. Ntar berapa tadi dividennya? 2023 231,22. Oke. 231,22. 231,22. Oke, jadi Bapak ini dapat dividen sebesar 554 juta. Oke, 554 juta dalam setahun, tambah lagi gaji Direktur Utama BRI. Oke, bisa jadi bisa dapat 1 M ya, sekitar 1 tahun. Mungkin lah sekitar gitu ya, saya kurang tahu juga. Oke, ini dia orang pintar di balik BRI, Pak Sunarso. Tentu saja banyak pegawai-pegawai lainnya juga. Cuman ini saya mau bahas tokoh-tokoh utamanya aja. Wakil Direktur Utama ada Pak Catur Budi Harto. Oke, warga negara Indonesia, lahir di Demak tahun 63, usia 59. Sama ya, 59 ya. Berdomisili Jakarta. Pengalaman kerja Senior Eksekutif Vice President BRI 2016, BTN, Direktur BNI. Wow, BNI pernah juga ya, Wakil Direktur Utama BRI. Jadi kebanyakan pejabat-pejabat di Bank BUMN ini ya sebelumnya kerja di bank-bank BUMN yang lain juga ya. Pendidikan Sarjana Agronomi IPB. IPB juga ya, sama tadi juga. Satu alumni. Bapak ini senioran nih. Tadi kan 88 kan, Bapak ini 8. Magister Manajemen Universitas Prasmol 2022. Oke. Pak Supari, Direktur Bisnis Mikro. Warga negara Indonesia, lahir di Ngawi, tahun 66, usia 56, domisili Jakarta, pengalaman kerja SVP UKM Consumer BRI. BRI, oke, berarti Bapak ini orang lama di BRI ya. Oke. Dari pendidikan Sarjana Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, Magister Manajemen Agribisnis UGM. UGM ya, oke. S2 nya. Direktur Bisnis Kecil dan Menengah, Amam Sukrianto. Ini nyawanya nih, bisnis kecil dan menengah. Nyawa BRI nih. Pengalaman kerja, EVP Bisnis Internasional BRI, EVP Corporate Secretary Division BRI, SVP Fixed
Aset BRI, Direktur Bisnis Kecil dan Menengah BRI. Oke. Lama di BRI juga ya. Sarjana Teknologi Industri Pertanian Universitas Brawijaya. Sama tadi juga Bapak itu. Master of Business the University of Adelaide, Australia. Oke. Magister S2 juga ya. Kebanyakan S2 juga ya. Handayani, Direktur Bisnis Konsumer. Aksa, Mandiri, Garuda, Banking BTN, BRI. Oke. Sarjana Kedokteran Gigi, keren. Universitas Airlangga, Magister Manajemen Universitas Pajajaran. Oke. Viviana Dia Ayu RK, Direktur Keuangan, usia 44. Oke. BRI. Oke. Jadi pejabat-pejabat di direksi BRI kebanyakan orang lama di BRI juga ya. Riwayat pendidikan, sarjana peternakan, IPB, Master of Business Administration, USA. Oke, Master USA. Direktur Human Capital, Pak Agus Winardono. Oke. FIP Beringan Karya, PT Karya Sejahtera Human Capital BRI. Oke. Sarjana Ekonomi, Universitas Krishna Dwi Payana, Magister Keuangan, Sekolah Tinggi Manajemen PPM. Oke. Direktur Jaringan dan Layanan, Pak Andrianto, pengalaman kerja BRI, Pendidikan sarjana akuntansi Erlangga, Master Finance Indiana University USA. S2-nya kebanyakan di apa ya? Luar negeri ya? Manajemen risiko Agus Sudiarto. Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, SVP Bank Mandiri, BRI. Dari Bank Mandiri ya, Bapak ini. Riwayat pendidikan sarjana hukum UI, Magister Manajemen UI. Bapak ini. Agus Nursanto, Direktur Bisnis Wholesale Kelembagaan. Oke, itulah dan sebagainya ya. Banyak juga sana. Harga M Nugraha, Direktur Kepatuhan, Direktur Digital dan Teknologi Informasi, Direktur Bisnis Wholesale dan Perkembangan. Oke, banyak juga direktur. Direktur Digital dan Teknologi Informasi ini penting juga nih, Pak Indro Toyo. Riwayat kerja, Telkom, Multimedia Nusantara, oke, Telkom, BRI, oke. Sesuai lah ya. Lama di Telkom, megang jabatan Direktur Digital dan Teknologi Informasi. Sarjana Teknik Elektro, ITB, Magister, Imperial College London, UK, Doktor Strategic Management, UI. Okay. Oke, sekarang saya mau masuk ke komisaris. Komisaris, kita baca komisaris utamanya aja ya. Kartika Wiryo Atmojo, oke Pak Kartika. Warga negara Indonesia, lahir di Surabaya pada tahun 73, usia 49, masih muda ya. Domisili Jakarta, pengalaman kerja Direktur Utama Bank Mandiri, Komisaris Utama Bank Mandiri, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara 2019. Oke, Komisaris Utama BRI. Dari Bank Mandiri ya, lamanya. Riwayat pendidikan, sarjana akuntansi Universitas Indonesia 96, Master of Business, Rotterdam, Belanda, 1. Oke. Jadi direksi sama komisarisnya gelar pendidikannya kebanyakan sampai master, ada yang di luar negeri, ada juga yang di dalam negeri. Pengalaman kerjanya kebanyakan dari bank-bank BUMN juga, dan menjabat di bank-bank negara, lalu ke BRI sekarang. Jadi gitulah orang-orang keren di balik bank BRI. Demikian aja kita analisa saham dengan laba paling besar di IHSG tahun 2022. Saham dengan laba paling besar di pasar modal. Orangnya keren-keren, sistemnya bagus, wajar lah labanya apa ya. Lagian memang nasabah BRI udah sekian banyak di seluruh Indonesia ini, kurasa ada
dari Sabang sampai Merauke. Jadi daya tahan keuangannya kuat lah ya dari ini. Ya, begitulah yang bisa kita analisa dari saham Bank BRI ini. Kalau untuk beli saya kurang minat ya karena valuasinya udah mahal. Cuman kalau kalian yang mau nggak repot mikir harus analisa saham atau mau tenang tidur aja uangnya bertumbuh ya di BRI ini cocok kali lah. Labanya besar, bagi dividen, rutin kan, cocok lah. Pasti bertumbuh harga sahamnya. Karena bisnis bank ini kan perbankan ini dia udah kasih kredit sekian tahun untuk dibayar orang angsurannya. Jadi pendapatan bunganya itu pendapatan yang pasti menurutku. Kecuali ada kondisi-kondisi yang tidak terduga seperti kayak kemarin COVID kan, ya pasti berdampak lah sama orang-orang yang mereka kasih pinjam uang kan. Pasti masyarakat sulit untuk bayar karena ekonomi sulit berputar waktu itu. Gitu sih, sederhana bisnis perbankan ini. Oke, demikian aja untuk saham BRI. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe video ini. Thank you.